Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Bupati Pacitan, Bapak Bayu Haji, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pacitan, Bapak Giono, pemimpin Yayasan Alumni SMA Negeri 1 Pacitan, Bapak Suroyo, para narasumber, para guru, dan tentunya para siswa dan para siswi SMA Negeri 1 Pacitan yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk ikut serta dalam webinar yang diselenggarakan hari ini. Saya tentu senang dan sejak awal saya sudah mengikuti acara pada sesi pembukaan. Saya simak semua pidato yang disampaikan dalam pembukaan tadi. Dan pada kesempatan yang baik ini saya wajib untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada SMA yang sangat kita cintai ini, dan sekaligus selamat berwebinar. Untuk menghormati alma mater tercinta, saya siapkan beberapa catatan yang akan saya sampaikan dalam sambutan saya ini. Tema dan topik webinar ini saya nilai baik, relevan, dan tepat. Tentu nanti para narasumber, Bapak Sudibyo, Ibu Munti, dan Bapak Teddy akan menyampaikan pemikiran-pemikiran beliau dan bagaimana SMA yang kita cintai ini, utamanya para guru dan para siswa-siswi, bisa melakukan kegiatan dan seperti yang tercantum dalam tagline tadi, tetap berprestasi di masa pandemi. Saya turut mendoakan semoga itu bisa dicapai. Saya, karena nanti akan disampaikan oleh para narasumber, hanya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak terlalu berat. Ya, meskipun yang saya sampaikan ini ringan, tetapi tetap penting. Penting agar khususnya anak-anakku sekalian, para siswa dan siswi, sukses. Sukses pada saat bersekolah di SMA ini, maupun sukses nanti setelah mengikuti perjalanan hidup berikutnya setelah selesai pendidikan di SMA. Pidato kunci yang ingin saya sampaikan ini saya beri judul Jalan Menuju Sukses. Saya ulangi, jalan menuju sukses. Tapi ingat ya, sukses itu bukan hanya anugerah. Sukses juga merupakan produk dan hasil dari jerih payah. Sukses itu juga berangkat dari cita-cita dan tujuan hidup yang telah ditentukan oleh orang seorang. Ingat itu semua. Nah, dengan pengantar itu, dengan topik jalan menuju sukses tadi, yang ingin saya sampaikan secara ringkas adalah bagaimana caranya, bagaimana implementasinya, agar para siswa dan siswi utamanya, khususnya menemukan jalan, tahu jalannya, bagaimana menuju atau meraih sukses di masa depan. Ada 3 hal singkatnya untuk meraih sukses di masa depan. Pertama-tama adalah para siswa dan para siswi kalian semua harus punya cita-cita. Harus punya. Jangan sampai tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan hidup. Tentu ibarat jalan akan berjalan ke arah yang tidak menentu. Punyailah cita-cita.
Intinya, what do you want to be? Ingin menjadi apa kelak dalam kehidupan, dalam profesi, setelah menempuh pendidikan di SMA ini maupun pendidikan-pendidikan berikutnya. Mungkin ada yang ingin menjadi petani yang sukses, ingin menjadi wirausaha yang berhasil, ingin menjadi pendidik, ingin menjadi olahragawan yang tangguh, ingin menjadi seniman yang populer, ataupun juga ingin menjadi tentara, polisi, apapun. Cita-cita itu atau ingin menjadi apa itu semuanya baik. Tentu tidak mungkin siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacitan yang kita banggakan punya cita-cita ingin menjadi penjahat yang sakti. Nah, itu bukan cita-cita yang baik. Tentukan cita-citanya apapun, karena itu penting sekali. Itu awal atau langkah pertama jalan menuju sukses. Itu kompasnya, itu goalnya, itu objectives-nya. Nah, yang kedua, setelah ditentukan cita-cita, karena sekarang kalian anak-anakku sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Pacitan ini, tentukan pula apa sasaran yang hendak dicapai selama 3 tahun bersekolah di SMA Pacitan ini. Apa sasarannya harus punya? Jangan menghabiskan waktu 3 tahun tetapi nanti menyesal, waduh, harusnya saya mencapai ini, harusnya saya memiliki kemampuan di sini, harusnya ini, harusnya itu. Jangan menyesal nanti ketika tamat merasa harusnya bisa berbuat yang lebih baik lagi. Begini yang saya maksudkan. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menjadi bintang kelas, bintang pelajar, atau lulus 10 terbaik, the Big Ten. Mungkin, itu bagus. Ada juga yang punya cita-cita saya tidak kepingin, tidak harus mengejar jadi bintang kelas, ya tentu lulus baik, karena saya ingin aktif berorganisasi, misalnya di OSIS. Atau di samping belajar, saya juga ingin olahraga apapun. Supaya ada yang didapatkan selama 3 tahun. Atau ingin mengembangkan seni apa begitu. Ada yang ingin menjadi seniman, budayawan, boleh. Jadi ingin menjadi apa dan kemudian selama bersekolah di SMA ini mau ditentukan sehingga nanti hari-hari akan diisi oleh semua, bukan hanya mendengarkan Bapak Ibu guru, tapi kalian harus aktif untuk mengisi diri menuju ke cita-cita tadi dan menuju ke sasaran selama 3 tahun bersekolah di SMA. Iya, kalau sudah ditetapkan sasarannya, tolong bisa dicapai. Bahkan bisa dikomunikasikan kepada Pak Giono, kepada para guru, Pak, Bu, ini sasaran saya sekolah di SMA ini. Ada 2 Bu, ada 3 Bu. Bapak Ibu guru harus mendukung. Tidak boleh, jangan itulah kamu begini saja. Karena yang ingin menjadi orang yang sukses nanti mereka semua. Tentu Bapak Ibu guru akan mendukung karena yang dijadikan sasaran saya yakini adalah yang baik-baik. Kaitkan pula tentu saya ulangi lagi dengan cita-cita yang telah ditentukan sebelumnya. Dulu saya waktu bersekolah di SMA ini, sekian puluh tahun yang lalu, saya memang ingin memiliki nilai akademik yang baik tentu. Tapi saya juga aktif di organisasi intrasekolah. Saya juga aktif olahraga utamanya bola voli. Boleh dikata tiada hari tanpa bermain voli. Saya juga aktif mengikuti grup band musik. Itu juga hampir seminggu 2-3 kali kita berlatih. Banyak sekali yang saya lakukan. Saya sebetulnya tidak termasuk kutu buku. Karena saya ingin di samping menguasai ilmu, dari segi akademik saya juga ingin mendapatkan yang lain. Selama 3 tahun bersekolah di SMA Negeri Pacitan dulu. Alhamdulillah modal saya di SMA Pacitan ketika saya mengikuti akademi militer, saya juga sama, bukan hanya mengejar
nilai akademik semata, tapi saya ikuti yang lain, memimpin organisasi taruna seperti kalau SMA OSIS, dan lain-lain yang saya lakukan, kesenian, olahraga, dan kegiatan lain yang saya pilih, yang saya yakini punya manfaat yang besar. Tentukan apa yang hendak kalian capai selama 3 tahun di SMA ini. Kalau belum, mulai sekarang tentukan. Supaya nanti begitu lulus, bukan yang mendapatkan ijazah, tapi mendapatkan yang telah dijadikan sasaran. Itu yang kedua, jalan yang kedua. Nah, yang ketiga, ini penting dan cocok dengan tema webinar kali ini adalah dalam perjalanan kalian menuju cita-cita, dalam kegiatan kalian selama 3 tahun di SMA Pacitan ini, pasti ada berbagai tantangan dan persoalan yang kalian hadapi. Tidak mungkin tidak ada masalah, tidak mungkin tidak ada tantangan. Oleh karena itu, jangan takut, hadapi dan atasi tantangan itu. Tidak ada jalan yang lunak untuk meraih cita-cita yang besar. Pasti. Itu hukum kehidupan. Kadang-kadang kalian sukses, kadang-kadang kalian gagal. Itu biasa. Istilahnya juga kalau menang tidak terbang, kalau kalah tidak patah. Saya ulangi, kalau menang tidak terbang, kalau kalah tidak patah. Never give up. Jangan pernah menyerah. Di samping permasalahan dan tantangan, bisa saja selama bersekolah di SMA ini atau dalam perjalanan hidup kalian, itu banyak sekali keterbatasan, banyak kendala, dan juga banyak gangguan hidup, gangguan bersekolah. Itu juga tolong diatasi, tolong dihadapi, dan sekali lagi juga jangan menyerah. Jangan menyerah. Ingat, setiap masalah itu ada solusinya. Ada solusinya. Cari, insya Allah akan didapatkan. Orang yang bijak, yang cerdas, itu akan bisa mengubah musibah menjadi berkah. Akan bisa mengubah dari krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Itu bisa. Dan saya nasihati anak-anakku, kalau ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, berusahalah sekuat tenaga. Sekuat tenaga. Jangan setengah-setengah. Sambil memohon pertolongan Allah. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. Resepnya hanya itu. Dalam perjalanan hidup saya, setelah tamat dari SMA Pacitan, hingga sekarang ini, tidak sedikit permasalahan dan tantangan yang saya hadapi, terutama ketika mengemban amanah rakyat Indonesia, memimpin Indonesia kita dulu. Tetapi saya tidak pernah menyerah, saya tetap yakin diri, insya Allah ada solusinya. Saya berupaya sekuat tenaga siang dan malam, sambil berserah diri dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya, anak-anakku. Karena ini khusus saya tujukan pada anak-anakku sekalian. Dan sebagai penutup, ya, begini, ini pernah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Ini untuk menjadikan motivasi kalian, para pemuda-pemudi Pacitan, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pacitan. Semboyannya begini, semangatnya begini, kalau siswa di daerah lain bisa, di kota lain bisa, mungkin di Ponorogo, mungkin di Wonogiri, mungkin di Madiun, mungkin di Solo, mungkin di Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, mereka bisa berprestasi, bisa menjadi alumnus yang bagus. Katakan siswa di Pacitan juga bisa. Yang lain bisa, Pacitan bisa. SMA negeri yang lain bisa, SMA manapun bisa, SMA Negeri 1 Pacitan bisa. Bisa bagus tentunya. Gelurakan semboyan itu.
Yang kedua, semboyan yang perlu digelorakan oleh kalian semua adalah alhamdulillah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, telah memberikan saya beberapa anugerah, keberhasilan. Dan saya katakan tadi, Allah Maha Tahu, saya diberikan anugerah karena saya berikhtiar. Saya berupaya sekuat tenaga, saya belajar, saya bekerja siang dan malam. Apapun yang terjadi, oleh karena itulah anugerah datang. Dan oleh karena itulah keberhasilan itu didapatkan oleh orang seperti saya. Semboyannya adalah SBY itu salah satu alumnus SMA Negeri 1 Pacitan, SMA Negeri 1 Pacitan. Katakan begini dalam hati kalian masing-masing, kalau SBY bisa, saya juga siswa SMA Negeri 1 Pacitan kelak menjadi alumninya, saya juga harus bisa. Insya Allah, bekerja sekuat tenaga, memohon pertolongan Allah, pertolongan Tuhan. Anak-anakku sekalian, hadirin sekalian, itulah yang ingin saya sampaikan. Saya katakan tadi, ini atau mungkin tidak seberat nanti yang disampaikan oleh para narasumber, meskipun jangan takut, simak dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Tebio, Ibu Munti, dan Pak Teddy nanti. Tetapi itulah yang dari saya, ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena saya diundang, dan saya ucapkan selamat berwebinar, selamat berprestasi, baik sekolahnya, para gurunya, maupun siswanya, dan termasuk prestasi Kabupaten Pacitan yang sama-sama kita cintai. Demikian sambutan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.